Oke, halo Eni. Halo Kak, Oke, mohon maaf sebelumnya di belum sampai ke sini, tadi macet di jalan. Hmm, Bentar ya. Udah dicoba Eni soalnya? di Google Drive kok belum ada ya Kak? Oh, belum. Coba kakak cek dulu ya. Ini kemarin udah kakak upload deh. Oh ini udah Kak. Oh, udah. Coba. Oh, ada ya. Oh, ini belum ke refresh. Kemarin udah refresh belum? Saya ceknya tadi jam 12-an. Tadi belum ada. Oh, belum ada. Kakak malam, semalam malam, Sabtu malam, malam minggu, malam minggu nguli. Udah kakak upload apa nggak kemasuk atau gimana ya? Pak uploadnya setengah. Tapi udah ada sekarang kan ini? Udah Kak. Oke. Kakak udah share screen BTW? Udah Kak. Udah ya. Coba kita lihat di sini ada nggak? Nggak ada. Coba refresh dulu. Ya kayaknya harus di refresh ya. Kalau gitu doang nggak muncul ya. Eh, Oke, integral. Wah, ini kesulitan integral yang apa? Bagian mana? Atau secara keseluruhan kesulitan? Secara keseluruhan sih Kak. Oke. Jadi di integral ini yang di soal kakak ya, mohon maaf sebelumnya, kakak baru ingat, kakak lupa masukin soal-soal tentang, ya ada satu sih, cuman itu pun soal karangan kakak sendiri yang ada di trial juga. Dan tapi itu idenya dari soal ITB ya, maksud kakak. Tapi masih masih gampang. Ya masih bisa lah untuk kena SMA dan selevel UTBK lah soalnya. Ya mohon maaf kakak kurang masukin soal tentang itu luas daerah dan volume benda putar gitu. Kalau ditanya itu penting nggak kak? Ya penting nggak penting, tapi kalau kalkulus ada gitu. Jadi kemungkinan keluar juga. Jadi kalau kurang, jadi kakak tambahin lagi ya gitu. Yang soal tentang luas daerah, cuma kakak masukin soal UTBK asli 21. Kalau volume benda putar kayaknya nggak ada ya di sini. Jadi kakak tambahin kalau mau. Oke, wait. Udah makan siang, Wendy? Udah Kak. Udah ya, tuh kakak belum. Karena nanti aja. Tapi, please. Tapi nggak lapar juga ya, nggak tahu kenapa. Gimana Wendy perkembangan tryout-nya? Masih drop fisikanya? Atau udah lumayan? Enggak sih Kak. Udah lumayan kalau fisikanya. Yang masih jelek itu matematika. Oh, matematika. Kalau kimia, dibanding kimia, matematikanya gimana? Mending kimia sih Kak. Dibanding kimia ya. Ya. Biologi gimana? Aman? Enggak sama sekali. Sama ya, nggak tahu kenapa kalau orang yang nalarnya jago tuh kalau belajar biologi males banget. Pertama males, kedua bosen banget. Parah banget kalau belajar bio. Tapi gitu-gitu biologi kakak lebih tinggi dari kimia loh. Aneh, nggak tahu juga kenapa nih. Oke, udah. Berarti yang dari TKA paling tinggi apa Weni? Fisika. Iya sih Kak. Kadang Hmm. tapi juga tergantung sama platformnya. Kalau pakai ruang guru itu sering tinggi fisikanya. Tapi kalau pakai Zenius, Pahamify gitu, biasanya kimia. Iya, oke, I see.
Kalau ya betul sih, tergantung tryout juga ya, tanggal platform juga ya. Kalau kakak dulu di platform manapun, fisikanya tertinggi sih. Jadi matematika tergantung platform. Kalau kakak dipahami Pahami dulu, matematikanya drop banget. Aneh soal matematikanya dipahami itu aneh banget. Jadi kakak nggak suka. Pertama aneh, terus kedua dipaksa gitu. Kayak soalnya maksa banget. Padahal idenya simpel, tapi soalnya ya diribetin gitu. Jadi nggak apa ya, yang nggak afdol aja sih kalau matematikanya. Apalagi PK-nya di Pahami itu, nggak tahu sekarang ya. Sekarang masih gitu ini. Gitu gimana Kak? Gitu aneh, maksudnya soalnya maksa banget. Kayak misalkan integralnya sebenarnya idenya cuma seperti ini, cuma dipersulit lagi, ditambah lagi gitu. Gitu. Kalau dulu kakak gitu sih, terus sekarang nggak tahu gitu. Jadi kakak dulu nggak suka pakai Pamify. Gitu. Kalau edukat jangan, sama sekali jangan nih. Itu soal-soal anak ITB yang buatnya jadi aneh-aneh semua. Kalau Pamify ada timnya gitu, jadi kalau kimia ada tim khusus kimia gitu. Jadi soalnya lumayan lah. Kan matematikanya nggak tahu. Sekarang nggak tahu gimana. Semoga mudah-mudahan lebih bagus ya. Kalau Genius kakak nggak suka karena agak melenceng gitu ya. Nggak tahu juga sih. Kakak dulu nggak suka Genius. Cuman ruang guru sama Pamify dulu kakak. Apa ya? Yuk semangat semangat Weni. Dulu fisikanya rendah, sekarang udah lumayan ya Weni. Lumayan sih Kak sekarang. Kalau dulu Ya. kebanyakan waktunya nggak ngejar. Tapi sebenarnya sampai sekarang juga masih gitu sih Kak. Kayak nggak ngejar gitu waktunya. Cuman bisa Cuman mungkin tingginya karena sekarang apa? lebih teliti gitu ya Kak Ah, daripada oke. Ya, ya itu sama. Ini sama kayak kakak juga. Dulu kalau ngitung tuh suka silap gitu. Ya nggak apa-apa sih, itu wajar banget ya. Cuman kalau kakak ya meminimalisir kesilapan tuh ya pertama untuk lebih teliti dan fokus ya cukup tidur aja sih. Kakak dulu gitu doang. Dan ya puji Tuhan ya bisa lah. Gitu. Tapi tenang, kalau di UTBK tuh angka-angka dikit. Lebih banyak ke variabel yang aneh-aneh biasanya. Tapi ada juga yang angka gitu. Hati-hati ya. Oke, kita mulai. Sebelum ke sini, kita bahas materi dulu. Jadi apa itu integral? Ya, jangan langsung integral dulu, ya, kasihan. Jadi ada istilah sebenarnya anti turunan. Jadi kalau kita belajar turunan, ini tebel banget. Kalau kita belajar turunan, ya turunan udah tahu ya definisi turunan tadi itu apa kemarin. Limit f, kalau kita punya fungsi fx, maka gradien dari fungsi ini atau kemiringan atau ya gradien dari kurva ini di suatu titik tertentu, maka f aksen x itu disebut sebagai turunan ya. Itu sama dengan limit h menuju 0 untuk fx plus h min fx per h. Gitu. Ini definisi dari turunan. Sekarang kalau misalkan aja nih, kita punya fungsi fx itu adalah 2x pangkat 3, maka turunannya ya gampang banget, 6x kuadrat. 6x kuadrat. Nah, sekarang kita ingin membalikkan kalau diketahui suatu turunan, jadi suatu fungsi turunan f aksen x itu sama dengan 3x kuadrat misalkan. Kita ingin tahu berapa sih fx-nya? Gitu. Nah, kalau proses untuk mencari fungsi asli, kalau diketahui fungsi turunannya, itu prosesnya namanya anti turunan. Jadi fx ini disebut sebagai apa? Fx ini disebut yang fungsi asli itu ya bukan fungsi asli juga ya, tapi ya fungsi awal gitu ya. Kalau kita belajar dari turunan kan sebenarnya dari awal turunan fx turunnya f aksen x. Jadi kalau dikasih f aksen x, cari fx istilahnya dibalik, tapi sebenarnya enggak gitu. Jadi enggak ada istilah fungsi aslinya enggak. Jadi kalau kita mencari fx kalau turunannya ini fx itu disebut sebagai anti turunannya gitu. Jadi anti turunan sebenarnya apa? Ya kebalikan dari turunan. Turunan dari fungsi apa yang hasilnya 3x kuadrat? Ya tebak-tebak gitu. Kita hanya menebak-nebak. Kira-kira apa? Ya kalau kita pakai ilmu integral yang udah kita pelajari, ya bisa langsung aja x pangkat 3. Jadi fx itulah x pangkat 3. Jadi x pangkat 3 ini adalah anti turunan. Anti turunan dari apa? Dari 3x kuadrat, seperti itu. Nah, bedakan anti turunan dengan diferensial. Bedakan turunan dengan diferensial lagi gitu. Jadi turunan itu kan definisinya ya dy dx ya, atau misalkan dy-nya fx gitu. Jadi turunannya adalah dy dx. Gitu. Jadi f aksen x itu adalah
atau dfx per dx gitu. Nah, sekarang kalau kita perlakukan ini sebagai diferensial, maka kita mengalihkan kedua ruas dengan dx. Jadi dx di sini adalah diferensial. Diferensial itu apa sih? Secara geometris, diferensial itu adalah partisi kecil dari x. Jadi jadi misalkan ini harus terbiasa dengan hal seperti ini ya, biar nanti nggak shock banget pas di TPB ya. Kalau mudah-mudahan ini masuk ITB, amin. Jadi nanti di ITB itu nggak terkejut banget fisikanya, karena full kalkulus semuanya, aneh banget tuh. Jadi kalau kita punya contohnya, ya kebanyakan ya listrik sih, kelistrikan banyak di situ. Tapi misalkan nih ada suatu batang, belajar itu namanya benda tekar juga banyak sih kalkulusnya. Biasanya mencari momen inersia gitu. Jadi di sini partisi misalkan panjangnya L, panjang dari batang ini L, maka bagian kecil ini disebut sebagai dx. Kecil banget sampai dia disebut sebagai titik gitu. Dx gitu. Jadi dx itu adalah diferensialnya. Jadi integral dari dx nanti adalah si L. Jadi contoh kecilnya saja. Di penerapannya nanti dia tergantung mau cari apa. Gitu, momen inersia kan, momen apakah gitu. Gitu. Jadi dx ini perlakuannya adalah diferensial gitu. Jadi di sini juga dx itu perlakuannya adalah di diferensial. Jadi kalau kita kalikan jadinya f aksen x dx sama dengan si fx. Nah, kalau kita ingin mencari nilai dari si ini, ya kita integralkan gitu. Jadi kita integralkan. Integral dari f aksen x dx itu adalah si sebentar, ini dfx ya, dfx. Jadi integral dari dfx. Di mana integral dari dfx kalau kita integralkan dfx jadinya fx nanti. Jadi fx itu adalah integral dari f aksen x dx. Itu. Nah, ini definisi apa sih ini? Bukan definisi integral ya, tapi definisi dari anti turunan gitu. Jadi kebalikan dari turunan apa? Integral. Jadi kalau kita ya kebalikan dari turunan anti turunan. Tapi kadang orang atau dosen-dosen itu nggak mau menyamakan anti turun dengan integral, karena integral itu beda lagi. Kenapa? Nah, ini integral itu sebenarnya menyatakan apa sih? Sebenarnya menyatakan luas daerah di bawah kurva. Loh, Kak, ini bukannya penerapannya? Bukan. Karena konsepnya dari sini. Jadi kalau kita punya bentuk, misalkan di sini ada Cartesius, ini X, ini Y. Kalau kita misalkan punya bentuk yang seperti ini X-nya sama dengan 1, ini X-nya sama ini 1 ya. Ini 1, ini 3, ini misalkan 2. Cari luasnya gimana? Gampang. Alas kali tinggi, gitu kan? 2 dikali 2, jadinya 4. Gampang. Tapi kalau bentuknya, kurvanya melengkung seperti itu, gimana? Misalkan fungsi fungsinya kayak gimana ya? Ya, misalkan seperti ini ya. Nah, Y sama dengan fx misalkan. Nah, untuk mencari, misalkan kita mau cari luasnya dari X1 sampai X3. Itu gimana caranya, Kak? Nah, itu kita pertama, karena kita hanya tahu luas dari benda atau bidang yang bukan datar ya, bidang datar sih sebenarnya. Jadi juga bidang datar, maksudnya yang sisinya datar gitu. Jadi kita bisa membuat seperti ini. Jadi kita buat kecil-kecil seperti ini. Nah, kita buat lagi kecil-kecil seperti ini. Kayaknya ini pernah lihat juga ya yang kayak gini ya. Kecil-kecil seperti ini. Tadi kalau di kuliah manapun, di univ manapun, kayaknya perkenalan integral seperti ini. Ini namanya jumlah Riemann ya. Nah, gitu. Kalau ini lihat videonya Pak Bara tentang teorema dasar kalkulus, ya biasanya ada tentang ini. Gitu. Nah, ini kita katakan delta X. Jadi yang ini ya, yang kecil ini ya. Nah, alasnya itu delta X. Tingginya adalah ya Fx gitu. F delta X ya. Tingginya di sini itu adalah Y sama dengan F dikali delta. Ya tergantung. Misalkan batas yang di sini, yang awal ini A gitu ya. Maka yang di sini itu adalah A ditambah delta X gitu ya. Nanti yang di sini juga sama. A ditambah 2 delta X dan seterusnya. Sampai dengan misalkan di sini ada N partisi. Maka nanti akhirnya di sini adalah A ditambah N dikali delta X, dan itu kita biasakan namanya B. Jadi awal itu jadi bukan satu lagi ya. Jadi di sini jadi A sampai B. Gitu. Jadi kalau kita ingin mencari luasnya ini, maka delta X ya harus sekecil mungkin. Delta X sekecil mungkin
maka kita anggap itu sebagai diferensial dari X, diferensial dari panjang dari B min A. Di mana ya delta X itu, M itu seberapa banyak itu adalah ambil B min A dibagi dengan delta X ya. Benar nggak sih? Jadi ada berapa banyak bagian delta X itu, ada berapa bagian, ambil B dikurang A atau panjangnya itu kita bagikan dengan delta X. Itu dapat si N nanti. Jadi untuk mencari ini berarti kita ingin bentar ya. Berarti luas totalnya dulu. Berarti luas total sementara itu adalah alasnya adalah si B min A, kita kalikan dengan tingginya Y. Y itu adalah Fx. Tapi F-nya F apa gitu. Jadi di setiap titik F-nya beda gitu. Tuh, kakak lupa pembuktiannya gimana ya. Di F dikali FY, Fx ya, tergantung X ya gitu. Fx itu. Karena kalau misalkan X-nya A, ya FA gitu. Kalau X-nya B, ya FB. Kalau X-nya sekian, ya F sekian gitu. Jadi kalau kita ingin kalau sebentar persamaannya belum muncul nih. Berarti N dikali B min A itu adalah N dikali delta X ya. Jadi luas totalnya menjadi N dikali delta X atau N dikali Fx dikali delta X. Gitu. Nah, kita ingin kalau semakin akurat, ini harus makin kecil. Semakin kecil di sini kecil banget, maka kelang-kelang di antara ini kan ada sedikit kelang di sini ya. Nah, kelangnya itu bisa habis. Habis ketika apa? Ketika delta X kecil banget, jadi delta X gitu. Jadi hampirannya, jadi untuk luas aslinya itu adalah kita menghampirkan limit delta X-nya menuju 0. Jadi delta X itu harus kecil banget sampai 0, tapi nggak 0 gitu. Makanya kita pakai limit delta X menuju 0 untuk apa? Untuk sigma. Ya, kayaknya pakai sigma ya, karena di setiap, ya karena kakak ingatnya ada sigmanya gitu. Sigma dari kayaknya masalah fx ini kakak lupa. Jadi untuk x-nya ini, f-nya segini, f-nya ini, x-nya segini, kakak lupa. Jadi sigma dari kakak lupa pula gimana ya, n sama dengan a ya, atau x sama dengan a sampai b untuk n dikali fx dx delta x. Nah ini nanti definisi integral, jadinya integral dari a sampai b untuk fx dx gitu. Ini kayaknya nimplung n-nya itu nggak tahu dari mana, kakak lupa. Tapi kira-kira seperti ini pembuktiannya ya. Ini di semester 1 dulu kakak pelajari ini. Gitu. Ini namanya jumlah Riemann. Gitu. Kalau mau jelas ya lihat lagi video Pak Bara ya. Kakak juga lupa ingat gitu. Nah inilah yang orang-orang suka bilang itu sebagai integral gitu. Jadi kalau ada suatu kurva fx yang seperti ini yang fungsi aljabar, kita ingin mencari integralnya. Integralnya apa? Nah, orang dosen-dosen jarang menyebut itu integral, tapi anti turunannya apa gitu. Karena integral itu definisinya secara geometris, yaitu apa? Luas daerah di bawah kurva gitu. Jadi ini cuma notasi doang, notasi cacing itu cuma notasi doang, tapi bukan berarti itu turunan, tapi ke anti turunan. Kalau secara aljabar, secara geometris baru definisi luas daerah di bawah kurva itu baru disebut sebagai integral. Gitu. Terus ini paham ini? Paham Kak. Oke, lagi ya kalau di integral tuh ada teknik integrasi. Teknik integrasi itu ya nanti sampai di kalkulus pun kita belajar hitung-hitungan kalau integral. Jadi ada topik khusus tentang teknik integrasi. Dan itu susah. Ya nggak susah banget sih. Yang biasa di soal-soal TBK itu ya teknik integrasi yang keluar gitu. Teknik integrasi itu ada beberapa. Yang pertama adalah teknik substitusi, yang kedua parsial, terus ada ya itu yang di SMA itu cuma substitusi dan parsial, tapi selanjutnya tingkat lanjutnya masih ada banyak banget. Nah ya itu tergantung ya keluar atau enggak gitu. Itu lebih ke pengayaan, karena itu lebih biasanya ke trigonometri gitu. Tapi ada nggak Kak yang tingkat lanjut yang nggak bisa dipakai substitusi, nggak bisa pakai parsial, tapi masih aljabar? Ada. Itu nanti pakai dekomposisi pecahan. Ada tuh banyak banget. Jadi kalau Weni mau, nanti kakak siapin soalnya.
Atau ini bisa belajar sendiri di Purcell. Banyak banget tuh soalnya. Atau nanti kakak share notes kakak gitu. Untuk yang integral yang itu lanjutan boleh, nggak apa-apa. Oke, pertama teknik substitusi. Jadi ya kenapa sampai menghitung integral ada tekniknya kak? Karena susah banget gitu. Jadi misalkan integral dari langsung contoh aja ya, 2x tambah 4, 2x tambah 4 akar dari x kuadrat tambah 4x misalkan. Nanti kelihatan banget ya. Jadi untuk menghitung integral ini gimana kak? Ya susah gitu. Jadi kita nggak bisa mikir kalau turunan apa yang hasilnya ini. Waduh susah banget. Bahkan turunan aja udah pakai rumus gitu kan. Perkalian yang gimana, perbagian yang gimana gitu. Ya U aksen V tambah UV aksen gitu kan. Nah kita mau mikir lagi turunan apa yang hasilnya seperti ini. Ya capek gitu. Makanya diperlukan teknik. Gitu. Caranya gimana? Misalkan dulu U itu adalah x kuadrat plus 4x. Ini yang di dalam akar itu kita misalkan U. Kenapa Kak? Karena kalau kita turunkan, dapatnya apa? 2x plus 4 dx. Bingung ya? Oke. Kita turunkan U terhadap x, berarti du dx ya. Seperti biasa. Turunan U terhadap x jadinya apa? 2x ditambah 4. Jadi karena ini perlakuannya sebagai diferensial, maka du-nya kita kali dengan dx. Jadi 2x tambah 4 dx. Gitu. Nah, perhatikan kalau 2x tambah 4 dx ini sama-sama membentuk du. Jadi integral ini bisa kita tulis ulang jadi integral dari akar dari u du. Integral dari akar u adalah u pangkat setengah tambah 1 berapa? Setengah tambah 1, 3 per 2, 2 per 3, u pangkat 3 per 2 plus c. U-nya tadi apa? X kuadrat plus 4x pangkat 3 per 2 plus c. Kalau ini paham? Paham, Kak. Oke, kalau ini paham ya. Jadi contoh lain lagi dengan hampir sama ya. Misalkan integral dari minus 1 sampai 2 misalkan untuk 3x kuadrat ditambah 6 jangan 2x ya 2x boleh nih 2x ditambah 6 2x dulu ya karena gampang tambah 3 per akar dari x kuadrat ditambah 3x misalkan dx. Nah, kalau seperti ini gimana? Sama, kita misalkan dulu U sama dengan X kuadrat tambah 3X. Kenapa, Kak? Karena kalau kita turunkan terhadap X, hasilnya adalah 2X plus 3. Jadi DU itu adalah 2X plus 3 DX. Perhatikan kalau 2X plus 3 DX ini adalah DU, substitusi. Nah, gitu. Itulah mengapa tekniknya teknik substitusi gitu. Tapi perlu nama nggak, Kak? Tekniknya nggak. Cuman supaya terkenal aja. Dan ya karena nggak bisa dihitung manual gitu kan. Jadi integral sama dengan integral dari, nah perhatikan, ini semuanya dalam X, 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 X. Kita mau ubah ke variabel U. Berarti kalau X-nya minus 1, U-nya berapa? Minus 1 kuadrat tambah min 3, minus 2 ya. Terus kalau X-nya 2, maka U-nya 4 tambah 6, 10 ya. Jadi ini DU per akar U. Jadi integral dari minus 2 sampai 10 untuk U pangkat minus setengah DU. Jadi integral dari minus 2 sampai 10 untuk 2 akar U gitu ya, du. Jadi, ini udah diintegral ini, 2 akar U. 2 akar U dengan batas bawahnya minus 2, atasnya 10. Jadi 2 akar 10, ada jawaban ya, dikurang 2 akar minus 2. Jadi 2 akar 10 kurang 2i, 4i ya. Ya kan belum belajar juga bilang kompleks, tapi kira-kira seperti ini. Habis ini paham ini? Paham, Kak. Oke. Ya, seperti itu teknik substitusi. Yang kedua, teknik kalau substitusi ini lancar ya. Iya, lumayan sih, Kak. Ya lumayan lah ya. Nanti tinggal latihan soal ya. Terus yang kedua, teknik integrasi secara parsial atau integrasi parsial ya. Gitu, ini teknik kedua. Kalau suatu soal udah nggak bisa pakai substitusi, kita biasanya opsi keduanya pakai integral parsial. Dan kakak lupa contohnya gimana. Tapi pembuktiannya gampang. Dia dari turunan. Jadi dx dari fx itu ada fx dx ya. Itu adalah f aksen x dx ditambah fx g aksen x gitu.
Jadi dfx kita perlakukan ini sebagai, kenapa dia disebut parsial? Karena dx ini kita anggap sebagai diferensial, yaitu partikel kecil-kecil, partisi kecil-kecil gitu. Parsial berarti perbagian ya. Jadi f aksen x gx dx ditambah fx g aksen x dx. Jadi suatu saat kalau ini lupa rumusnya, ingat aja ini turunan perkalian dari dua fungsi gitu. U aksen v, u v aksen gitu. Jadi kalau kita integralkan masing-masing, jadi integral dari dfx gx itu sama dengan integral dari f aksen x gx. Ingat, integral itu operasi ya, operasi hitung gitu. Jadi kita bisa memunculkan dia di setiap suku gitu. Boleh karena dia operasi hitung. Integral fx g aksen x dx. Nah, hasil dari integral d ini kan parsial ya. Integral dari parsial atau partisi kecil-kecil, ya jadi kalau integral sampai akhir, ya jadi totalnya. Ya jadi f aksen fx gx ya. Ini sama dengan integral dari f, ya kita misal, ya nggak apa-apa tulis dulu ya. Gx dx ditambah integral dari fx g aksen x dx. Kita misalkan kalau fx itu u, gx itu v. Jadi uv sama dengan integral dari u aksen v d. Nah, sebentar gimana nih? Kalau d, bentar ya. Kayaknya ini ada suatu hal lagi nih. Udah kakak lupa hapus. Ini sama dengan v. U aksen v. Sebentar, kakak lupa. Oke, jadi f aksen x itu adalah du dx ya. Bentar ya. Jadi gini, kita tulis ulang. Jadi fx itu u, maka du dx itu adalah f aksen x. Jadi du sama dengan f aksen x dx ya. Kalau gx itu adalah v, maka dv dx itu adalah g aksen x, maka dv itu adalah g aksen x dx. Nah, gitu. Jadi fx gx berarti uv sama dengan integral dari, perhatikan kalau f aksen x dx itu adalah du, ini ya. F aksen x dx adalah du. Berarti integral dari gx itu apa tadi? Gx itu v. Integral dari v du ditambah integral dari, perhatikan kalau g aksen x dx itu adalah dv, ini dv. Fx itu tadi apa? U, jadi u dv. Gitu. Jadi integral dari u dv itu sama dengan uv dikurang integral dari v du. Nah, ini biasa disebut sebagai integrasi parsial. Jadi masih ingat rupanya kakak. Gitu. Nah, contoh soalnya gimana kak? Kalau di SMA mungkin, Weni pernah belajar ini nggak di sekolah? Diajarin tapi sekilas doang sih kak, nggak sampai dalam. Oke. Jadi ya sebenarnya dia sama kayak substitusi. Karena apa? Karena cuman udah tahu ini ada soal pakai gitu aja, simpel. Jadi misalkan integral dari x akar x plus 1. Nah, kakak kayaknya paling ingat soalnya kayak gini sih. Coba kita substitusi. Kalau pakai substitusi gimana? Misalkan biasanya u itu x plus 1. Jadi du itu sama dengan dx. Jadi kalau kita hitung integral dari x akar u dx itu du. Nah, ini x-nya gimana kak? Gitu. Kita mau integralkan terhadap u tapi masih ada x, nggak bisa kan gitu. Nah, kalau ada soal yang seperti ini, kita biasa pakai apa? Parsial gitu. Karena udah nggak bisa pakai substitusi, pakai parsial gitu. Jadi parsial itu tadi ingat rumusnya, integral dari u dv. Ya bukan rumus juga sih, tapi persamaan nih. Cantik juga. Integral dari u dv sama dengan uv min integral v du. Nah, kak, mana yang u, mana yang dv? Terserah. Karena nanti kalau kita dapat U, nanti pakai DU, bisa diturunin. Nanti kalau kita anggap ini DV, maka nanti kita bisa bakalan cari V-nya. Jadi pakai yang mana memudahkan perhitungan saja. Ya apapun boleh sebenarnya. Gitu. Jadi misalkan di sini U-nya X ya. Kenapa? Karena DU dx gampang. Sekarang DV-nya itu adalah akar dari X plus 1 dx. Jadi kita mikir integral dari akar X plus 1 dx, bisa nggak? Turunan apa yang hasilnya akar dari X plus 1 gitu. Kalau kita mikir lagi, susah nggak kak? Kalau susah diganti juga nggak apa-apa. Gitu. Integral dari akar X plus 1 dx.
Boleh, kita pakai substitusi bisa. Jadi misalkan U itu adalah X plus 1. Jadi DU itu adalah DX. Gitu. Jadi integral dari akar U DU. Gitu. Jadi kenapa harus pakai gini, Kak? Karena nanti kalau misalkan integral dari 2X plus 1, bentar ya, kita bandingkan nanti. Akar U DU berarti U pangkat, sebentar, U pangkat setengah, berarti 2/3, U pangkat 3/2 plus C. U-nya tadi adalah X plus 1 pangkat 3/2 plus C gitu. Nah, kalau yang 2X plus 1 ini, kalau dengan cara yang kita langsung menganggap kalau ini itu sebagai sebuah variabel doang, akar U juga, maka langsung integral 2/3 2X plus 1 pangkat 3/2 plus C. Ini salah. Kenapa? Pakai substitusi. U sama dengan 2X plus 1. Jadi DU ternyata 2DX. Gitu. Jadi DX-nya itu adalah nanti setengah DU. Jadi kalau kita substitusi, nanti jadinya integral dari akar U setengah DU. Jadi setengah kali integral akar U DU. Gitu. Jadi setengah dari 2/3, jadi di sepertiga ya. 2X plus 1 pangkat 3/2 plus. Jadi hati-hati dengan yang seperti ini. Kelihatannya simpel, tapi pakai. Jadi kalau integral, tetap kalau udah aneh-aneh bentuknya, tetap pakai teknik. Pakai substitusi, kalau enggak pakai parsial. Gitu. Jadi jangan menganggap ini sebagai satu variabel A gitu. Jadi akar A, jadi integralnya jadi 2/3 A pangkat 3/2. Jadi kalau seperti ini dengan cara yang sama salah gitu. Jadi pakai substitusi. Jadi ibaratnya itu kalau ada koefisien di X ya gitu. Kalau kakak dulu sekolah kakak itu gurunya, kebetulan gurunya ya, bukan sekolahnya. Ya sekolahnya juga sih. Ya gurunya itu kebetulan nggak jago banget integral gitu. Jadi kalau ada ketemu soal ini, dia nggak pakai teknik, pakai rumus jadi. Oh, kalau ada 2X plus 1, seperti ini ya, gitu. Kalau ada seperti ini ya. Jadi, intinya, nggak ada rumus lain yang untuk integral. Integral nggak ada rumus sama sekali. Jadi, jangan menghafal rumus untuk integral. Jadi, integral tuh, hasil integral tuh dari teknik. Tekniknya pertama apa? Substitusi. Kalau nggak substitusi apa? Parsial. Gitu aja. Jadi kalau kita bisa buktikan rumus-rumus yang bisa memang dihafal, misalkan integral dari akar dari AX plus B dx. Misalkan U itu AX plus B. Jadi DU itu adalah A dx. Jadi nanti dx-nya adalah seper A du. Jadi kalau kita integralin, integral dari akar U seper A du. Jadi seper A dikali 2/3 U pangkat 3/2 plus C. Gitu ya. Dimana nanti A-nya itu adalah 2/3 A, U-nya tadi adalah AX plus B pangkat 3/2 plus C. Kalau guru ngajar seperti ini ya bingung. Ya murid-muridnya bingung gitu. Ini maksudnya apaan sih gitu. Jadi ibaratnya integralnya seperti biasa, kalikan aja lagi seper koefisiennya gitu. Itu kalau cara menghafal. Tapi jangan. Karena itu semua dari mana? Substitusi, teknik substitusi. Gitu ya. Oke, berarti udah dapat tadi ya, integral dari ini adalah 2/3 X plus 1 pangkat 3/2. Ya, nggak usah pakai plus C, karena di sini parsial. Jadi integral dari U dV sama dengan U dikali V, U-nya itu X, juga hapus. Ya, U itu X, berarti X dikali dV, dV-nya ini, X akar X plus 1, ditambah dengan, dikurang dengan integral dari V, 2/3 X plus 1 pangkat 3/2 dx-nya DU. DU-nya dx. Gitu. Maka ini mau dihitung lagi, ya udah pakai parsial, pakai substitusi lagi. Akar X plus 1 dikurang 2/3 integral dari X plus 1 pangkat 3/2 dx. Karena di sini nggak ada koefisien, yaitu jadi hafalannya. Langsung juga nggak apa-apa. X akar X plus 1 dikurang 2/3 X plus 3/2 tambah 1, 2/5 ya. 2/5 X tambah 1 pangkat 5/2, ini baru plus C. Jadi X akar X plus 1 dikurang 4/15 X plus 1 pangkat 5/2 plus C. Gitu. Jadi kenapa sekolah WND di skip? Ya nggak apa-apa juga sih, karena udah tahu rumusnya, cuma apply ke soal gitu doang. Gitu. Karena integral parsial, pokoknya teknik-teknik substitusi itu dipakai untuk menghitung doang. Gitu. Menghitung integral. Gitu. Tapi harus tahu kapan kita pakai substitusi atau kapan kita pakai parsial. Jadi intinya paling basic itu apa? Substitusi dulu. Kalau substitusi nggak bisa dipakai, baru kita pakai parsial. Gitu. Kalau untuk soal SMA jangan takut. Kalau nggak substitusi pasti parsial. Nggak ada dua-duanya nggak bisa dipakai. Kecuali udah tingkat lanjut ya nanti di TPB
Bisa dua-duanya nggak bisa dipakai. Nah, tuh nanti ada teknik lainnya lagi. Tiada integral trigonometri lagi. Sampai sini paham ini? Paham, Kak? Oke. Kayaknya sudah habis materi kita. Ada kurang lagi nggak ya? Ih, kayaknya udah ya. Oh, ini kurang turun. Kalau ada, oh iya itu luas daerah dan volume benda putar ya. Kalau luas daerah udah seperti ini gampang. Jadi eh, misalkan kita punya Y sama dengan fx, kita ingin mencari dari batas bawahnya A, X sama dengan A, sampai dengan X sama dengan B. Kita ingin mencari luasnya. Berarti luasnya ini, yang ini, itu adalah integral luas, itu adalah integral dari A sampai B untuk, bentar ya, luasnya adalah integral dari A sampai B untuk fx dx. Nggak, simpel. Dari fx-nya pasti diketahui. Kalau nggak diketahui ya cari. Tapi biasa diketahui ya. Ya, tapi ya mungkin aja variasi soal disuruh cari dulu persamaan dari fungsi ini, gitu, persamaannya apa. Kalau misalkan ada dua kurva, gitu, dari misalkan di sini x sama dengan a sampai di sini x sama dengan b. Nah, yang ini arsiran mereka itu gimana carinya, Kak? Misalkan yang atas itu y sama dengan fx, yang bawah itu y sama dengan gx. Gitu. Nah, caranya gampang gitu. Caranya gimana? Ya hafalan, hafalan juga boleh sih. Jadi intinya apa? Intinya kalau kita ingin mencari itu berarti logika aja nih kayak PK. Yang ini dikurangin dengan yang, aduh gimana mana item ya? Dikurangin dengan ini. Nah, benar ya. Jadi kalau ingin mencari yang biru, yang arsiran, yang irisan itu berarti ambil semuanya totalnya, kita kurangkan dengan yang putih, yang hitam gitu. Jadi integral dari A sampai B. Jadi luas yang arsiran itu adalah integral dari A sampai B untuk apa dulu? Yang gede, yang warna merah itu tadi semua berarti fx, gx. Ya karena kan yang ini gx ya. Jadi integral dari gx dx terus dikurangi dengan apa? Integral dari A sampai B juga untuk, nah yang warna putih itu apa, Kak? Ya fx, karena di bawah fx kan, dikurang fx. Bx. Oh ya, Kak lupa tentang sifat-sifat integral tentu. Jadi kalau seperti ini, maka integral dari A sampai B dengan batasnya sama ya, sama-sama A ke B ya, baru bisa kita dempetkan. Untuk Gx dikurang Fx dx. Nah, gitu. Jadi ya ibaratnya langsung kayak menghafal gitu. Oh, kalau kalau seperti ini berarti ambil kurva atas kurang kurva bawah. Boleh kalau memudahkan. Tapi aslinya ya seperti itu, geometri biasa gitu. Di PK ya, PK gitu biasanya. Oh, terus apa lagi? Luas daerah sudah volume sekarang. Nah, kalau volume itu juga ada tekniknya. Jadi kalau udah di kalkulus nanti udah integral, anti turunan dulu, baru integral tentu, baru masuk ke aplikasi integral, yaitu tentang luas daerah, volume benda putar, panjang lintasan yang miring gitu, yang banyak. Jadi kalau salah satunya ya volume benda putar, tapi volume benda putar punya dua teknik lagi untuk mencarinya. Tapi kalau di SMA kayaknya nggak seperti sedalam itu. Jadi misalkan kita punya kita mau buktikan nggak volume kerucut, boleh gampang. Tapi kerucut itu berarti dari mana? Dari garis y sama dengan garis y sama dengan x ya, boleh. Jadi kita punya garis di sini y sama dengan x, gitu. Terus kita putar garis ini ke bawah. Jadi kan kayak gini nanti. Kita putar kayak gini, arahnya seperti ini, nanti putar ke sini, nanti putar lagi balik ke sini. Jadi kalau kita tarik kan jadi kayak sebuah kerucut ya, gitu. Dengan yaitu adalah x. Oke. Untuk mencari, kita kalau kita putar seperti ini kan dia bentuknya misalkan dia punya jari-jari ya, misalkan jari-jari yang diputar itu adalah pasti lingkaran ya. Misalkan jari-jarinya itu, cara gambar jari-jari gimana? Di sini ya, berarti ini terhitung jari-jari berarti ya. Misalkan berarti jari-jarinya itu adalah si ini ya, berarti si Y, Y itu sama dengan X. Itu tingginya. Oke, jadi untuk mencari volume benda putar, maka volumenya adalah, nah itu ada teknik lagi. Metode cakram namanya. Caranya gimana, Kak? Kakak lupa.
Aduh, gimana nih? Matematika KKB soalnya. Rendah banget. Tapi lumayan masih IP3. Metode cakram gimana ya kakak lupa. Kita ambil suatu tabung, atau itu kulit tabung nggak? Kakak lupa. Kita ambil suatu bagian kecil, potongan kecil. Jadi kayak kita potong melintang sep gitu. Jadi kayak nasi apa, nasi tumpeng ya namanya. Kita potong serep gitu. Nah, kita ambil penumpang kecil ini. Jadi kita ambil, terus nanti kita integralkan. Karena integral itu integral dari dx. Jadi ingat, untuk mencari integral, nanti ini konsep yang dipakai nanti untuk di fisika juga. Kalau kita ingin mencari volume, itu ambil dulu partisi kecilnya. Jadi di sini partisi kecilnya ini. Itu apakah? Yaitu luas gitu. Jadi nanti integral, jangan anggap luas ya, tapi anggap dia tabung kecil. Karena kan kecil banget, jadi anggap itu sebagai tabung kecil. Di mana volume tabungnya itu adalah pi r kuadrat dikali tinggi, di mana tingginya itu adalah si dx ini, kecil-kecil banget. Nah, ini dx, t-nya sebagai dx. Jadi jari-jarinya juga y, tergantung dari si y. Kalau tergantung si x, kalau x-nya 2, y-nya 2. Kalau x-nya 3, y-nya 3. Jadi biarin itu sebagai fungsi. Jadi v itu adalah pi dikali x kuadrat, ya boleh pi x kuadrat dikali dx. Atau delta x yang boleh. Nanti kalau kita integralkan baru kita namakan dx. Jadi kita mau integralkan pi x kuadrat delta x. Dari mana sampai mana? Misalkan di sini dari titik 0, berarti titik 0 ya. Titik 0 sampai dengan nggak tahu. Kita misalkan tingginya itu h gitu. Tinggi kerucut. Jadi 0 sampai h. Kalau kita integralkan pi itu sebagai apa ya namanya? Konstanta. Jadi pi dikali integral dari 0 sampai h untuk x kuadrat. Nah, jangan dulu ini ya. Kita buat ke sigma biasanya ya. Sigma dari 0, apanya 0, x sama dengan 0 sampai x sama dengan h gitu. Nah, kalau kita integralkan baru jadi dx, integral dari 0 sampai h untuk pi x kuadrat dx gitu. Nah, baru kalau kita diintegralkan ada sifat ya. Jadi kalau konstanta bisa dikeluarin. Pi dikali integral dari 0 sampai b x kuadrat dx. Jadi pi dikali x pangkat 3 per 3, batas bawahnya 0, batas atasnya h. Ini h ya. Ini juga h. Jadi pi sama dengan sepertiga pi h pangkat 3. Benar nggak sih? Sepertiga pi r kuadrat kali t ya. Oke, boleh. Jadi jari-jarinya gimana, Kak? Jari-jarinya adalah, ya jari-jarinya juga x kan? Jadi, oh ya, kakak salah ya. Kakak salah di mana, kakak lupa. Ya intinya seperti itu ya, deket-deket lah. Jadi, sepertiga pi r kuadrat dikali h. Di mana h? Apakah h sama dengan, apakah h itu sama dengan si x? Nah, bisa-bisa cari hubungannya. Cari hubungannya dari mana? Dari Pitagoras. Ya kan? Kalau ini, kan kita itu selimut ya. Jari-jarinya ini, jari-jarinya adalah si sebesar y, di mana y itu adalah x. Berapa ini? Ini online nggak tadi? Enggak ya? Enggak, Kak. Oh, enggak, mohon maaf. Apakah y sama dengan h? Apakah y sama dengan x sama dengan h? Gimana tuh? Itu kakak lupa, mohon maaf ya. Seperti ya, pokoknya ya dekat-dekat lah ya. Nanti bisa dibuktiin lagi nih. Ada further information lagi. Tapi intinya untuk mencari, jadi kalau nanti di TPB udah, kalau untuk mencari volume udah putar, nggak boleh pakai rumus. Jadi disarankan. Tapi kalau online yang nggak tahu kan langkah kerjanya, makanya mau nggak mau, tapi nggak tahu UTS jadi nggak ya. Tapi praktikum tetap luring kakak ini di ITB. Jadi Selasa mau praktikum di ITB di kampus. Kalau UTS kayaknya masih online ya. Makin parah, udah 55.000 ya semalamnya. Oke, sampai sini Weni paham? Paham, Kak? Oke, itu volume benda putar ya. Jadi biasakan yang seperti itu. Jadi nanti kalau jadi siapin diri untuk ke kuliah atau di kampus. Siapin diri, bukan siapin diri, ya siapin buat UTBK juga, tapi
siapin mental buat biar nggak shock banget gitu dari SMA ke UTB ke kuliah gitu. Karena beda banget. Oke, mohon maaf itu udah setengah jam lebih ya untuk bahas materi doang. Ya kita lanjut bahas soal kali ini. Ini taruh dalam juga percuma karena UTBK nggak ya bukan materi kuliahan yang keluar ya gitu. Tapi basic-basicnya aja gitu. Dan dipersulit. Namanya juga basic, terlalu gampang ya dipersulit biasanya gitu. Kakak ada berapa soal ya? 20, keloncat ya? 8, 9, 10 nih di 16. Oh, 17. Sini harusnya. Ya, gitu. Terus 24. Ya, oke. Ah, nomor 1. Ini mau coba dulu? Iya, Kak. Oke, coba. Tadi kita mulainya 1.30, 1.30. Selesainya mau jam 3 atau setengah 4 ini? Setengah 4 nggak apa-apa sih, Kak. Oke. Atau bentar nih. Atau gini Weni. Eh Weni buat sendiri. Ya nanti Weni pilih sendiri mau buat soal berapa. Nanti sampai jam 3 baru kakak bahas. Selama setengah jam itu gimana Weni? Atau seperti biasa aja satu-satu. Gitu aja nggak apa sih, Kak? Kayak yang Oke. pertama. Sampai jam 3 ya. Nanti Iya. kakak off share screen dulu. Weni udah ada filenya kan? Ada, Kak. Oke. Nah nanti sampai jam 3 ya. Sekarang kakak mau cari makan juga nih. Jam 3 setengah jam itu kita bahas ya. Iya, Kak. Oke. Kakak nggak cabut kok. Kakak masih di sini. Menemani Weni. Hmm. Oh, ikut sakit. Uh, Kenapa ya?
Kakak stop recording dulu lah ya. Di kelamaan recordingnya. Pause. Yuk, ini kita bahas yuk. Iya, Mau bahas nomor berapa? Atau dari awal? nomor itu dulu Kak. Bentar. Mhm. Nomor 11. Nomor 11. Oke, kita bahas yuk. Nomor 11. Kalau ada integral aneh seperti ini, pertama ngapain dulu? Ya, kita misalin dulu sesuatu. Kakak belum share screen ya, maaf. Ini udah ini? Udah kelihatan Kak. Oke. Nah, kalau ada seperti ini, kita substitusi dulu. Kalau kita pakai substitusi, kira-kira apa yang bisa kita substitusi? Bentar, jawaban ini berapa? Saya udah ngitung tapi nggak ketemu sih. Oke, nggak apa-apa. Ya, kita cek. Biasanya ya, tapi nggak selalu. Yang dimisalin itu ketika yang ribet. Jadi biasanya yang ini 3 plus akar X, pokoknya di dalam pangkat gede itu biasanya ya. Itu biasanya misalin sebagai U. Karena nanti diturunin gitu. Jadi U itu adalah 3 plus akar X. Jadi DU itu adalah turunan dari U terhadap X. Jadi DU dx sama dengan turunan dari X pangkat setengah berapa? Seperdua akar X ya. Seperdua akar X. Jadi DU itu adalah seperdua akar X dx. Perhatikan, ada nggak seper akar X dx di soal? Ada. Ini seper akar X dx. Itu adalah 2DU. Karena dia mungkin karena kan kita dapatnya setengah akar seperdua akar X dx kan. Jadi 2DU, kita tulis ini ya, sakit banget. Salah bantal. 2DU sama dengan seper akar X dx ya. Nah, jadi ini yang warna merah itu kita ganti jadi DU gitu ya. Jadi ini perhatikan kalau ini X, ini juga X. Jadi kalau X-nya 1, maka U-nya berapa? 4 ya. Kalau X-nya 36, maka U-nya 9 ya. Ya betul. Jadi integral itu bisa kita tulis ulang jadi integral dari 4 sampai 9 untuk 3DU per U pangkat 3/2. Atau 3-nya bisa kita keluarin, jadi 3 dikali integral dari 4 sampai 9 untuk U pangkat minus 3/2 DU. Itu. Jadi 3 dikali integralin U pangkat minus 3/2. Berarti minus ya. Minus berapa tuh? Minus 2 dikali U pangkat atau seperakar U ya. Dengan batas bawahnya 4 sampai batas atas 9. Jadi di minus 6, atau bisa kita tulis seperti ini ya, seperakar U 4 sampai 9. Jadi minus 6 dikali dengan akar 9 dikurang seperakar 4. Dalam kurung biasa ya. Jadi minus 6 dikali 1/3 dikurang 1/2, jadinya minus 6 dikali minus 1/6, jadinya 1. Cobanya A. Udah paham ini sampai sini? Paham Kak. Jadi salah di mana? Belum disubstitusikan ke U-nya. Oh, itu ya, hati-hati itu jangan silap. Karena ini masih X, ini masih X. Karena kita integralin U, batasnya juga harus dalam U gitu ya. Yuk, kita lanjut. Nomor berapa lagi, Weni? Benar Kak. 14. Oke, TBK. Jika integral ini jawabannya berapa nomor 14? Nggak ketemu juga sih Kak. Oke, nggak apa-apa. Ya. Integral dari 0 sampai 2 AX min B dx sama dengan 4 dan integral dari 1 sampai 3 untuk X kuadrat dan 10. Ya udah kita integralin seperti biasa aja. Jadi gini, integral dari AX min B jadi apa? A per 2X kuadrat dikurang BX ya.
Untuk batasnya 0 sampai 2 sama dengan 4. Terus yang ini juga sama. Jadi integralin dari X kuadrat tambah 2B. Jadi X pangkat 3 per 3 ditambah 2BX untuk batas bawahnya itu 1 sampai 3 dan nilainya 10. Nah, dari sini nanti kita, jadi kan nanti dapat B. Nah, masukin ke sini dapat A gitu. Wah, ini gitu nggak caranya? Iya, Tapi nggak dapat ya? iya Kak. Oke, nggak apa-apa. Ya nanti kita lihat ya. Coba kakak hitung. Kalau gitu udah benar. Kalau idenya kayak gitu udah benar. Tinggal hitung ya. Yuk coba. Jadi A per 2 dikali 4 dikurang 2B. Terus nanti kita kurangkan dengan 0 gitu ya. Sama dengan 4. Jadi 2A min 2B sama dengan 4. Maka A min B adalah 2. Terus kalau yang ini 1 sampai berapa? Dia lupa. 1 sampai 3 ya. Jadi 3 pangkat 3 per 3 tambah 6B. Terus kita kurangkan dengan 1/3 ditambah 2B sama dengan 10. Jadi ini 9. 9 kurang 1/3 jadi 26/3 ditambah 4B sama dengan 10. Jadi 4B-nya adalah 10 dikurang 26/3. 4B-nya adalah 4/3, maka B-nya 1/3 ya. B-nya 1/3, maka A-nya berapa? Sebelum tadi nanya apa tadi? 3A plus 6B. A dikurang setengah 1/3 sama dengan 2, maka A-nya adalah 7/3 ya. Gitu. Jadi 3A tambah 6B itu adalah 7 ditambah 2, 9. Jumlahnya E. Gimana ini? Paham? Paham Kak. Ini silap di mana? Di aljabarnya aja. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah, silap hitung. Yang penting idenya ada. Ya kita lanjut. Ini nomor berapa lagi? 15 Kak. 15. Oke, 15 persis dengan yang tadi. Jadi kita integralin. Jadi 4 ditambah bx kuadrat per 2. Ini jawabannya berapa? 3. 3. Oke, kita cek. 4 ditambah bx kuadrat per 2 ditambah x kuadrat per 2 dikurang 2x. Ya kan? X kuadrat per 2 dikurang 2x. Untuk batas, yang batasnya ini ya. Dari 0 sampai 2 itu sama dengan X kuadrat per 2 ditambah X untuk batasnya minus 1 sampai B. Dia nanya B-nya berapa gitu. Bentar ya, kakak. Baru kita paste. Nah, kita nyari B, disuruh nyari B. Ini sama dengan ya. Oke. 4 ditambah B ini ya, substitusi X-nya 2, jadi 2 kuadrat per 2 jadi 2. Jadi 2B ditambah 2 juga dikurang 4. Terus kita kurangkan dengan 0 semua, gitu. Sama dengan B kuadrat per 2 ditambah B dikurang dengan setengah dikurang 1 ya. Jadi ini habis. Jadi 2B ditambah 2 sama dengan B kuadrat per 2 ditambah B ditambah setengah ya. Kali 2 dulu semua kalau bingung. Jadi 4B ditambah 4 sama dengan B kuadrat tambah 2B tambah 1. Jadi 0 sama dengan B kuadrat min 2B min 3. Jadi BB min 3 plus 1 ya. Jadi B-nya minus 1 atau B-nya 3. Dia nanya ada syarat B nggak tadi ya? Kalau nggak ada syarat B, ya nggak apa-apa sih. Ya pilih aja yang ada jawabannya ya. C. Udah benar ini, mantap. Ya kita lanjut. Nomor berapa lagi ini? 1 Kak. 1. Oke. Oke, SBM. Jawaban ini berapa? Enggak ketemu juga Kak. Enggak ketemu. Ya kakak pribadi belum coba sih ini soal tadi. Coba kita lihat. SBMPTN 2014. Jika CT adalah fungsi ya, berarti fungsi CT itu 1/5 integral dari 0 sampai T dan limit. Oke. Jadi C ya. Jadi C T0 itu sama dengan 1/5 integral dari 0 sampai T0 untuk Fs tambah Gs
dx gitu ya. Jadi kalau CT0 plus A itu kan fungsi ya. Bentar ya. CT0 plus A itu adalah 1/5 integral dari 0 sampai T0 plus A untuk F. Oh, berarti yang diubah cuma batas atas ya. Sisanya sama. Kan jelek ya. Oke, terus apa lagi katanya? Limit itu, ini apa artinya, Weni? Turunan, Kak. Turunan. Jadi turunan dari apa? C aksen T0. Turunan dari CT0, benar. Berarti turunan dari CT0 terhadap terhadap apa sekarang? Di T0. Sebentar ya. Turunan, ya terhadap T0 ya berarti. Sama dengan si 0 gitu. Berarti turunan dari CT0, berarti CT0 plus A nggak kepake ya. Jadi turunan dari ini itu sama dengan 0. Coba kita cari turunannya dulu. Berarti DCT0, turunan CT0 terhadap T0, itu adalah 1/5 turunan dari itu terhadap T0 gitu. Integral dari 0 sampai T0 untuk Fs. Ini sebenarnya teorema dasar kalkulus ke satu atau dua, Kak? Apa? Satu kayaknya. Teorema dasar kalkulus pertama. Jadi turunan dari integral itu adalah ya habis gitu. Ya tapi pembuktiannya ada, kakak lupa. Itu matematik banget soalnya, abstrak banget. Jadi kalau kita ketemu d dx, integral dari 0 sampai ddt kalau nggak salah ya. Turunan ini ddt, integral 0 sampai x untuk ft dt. Gitu. Jadi ini adalah habis integralnya, tapi substitusi si x, fx. Ini teorema dasar kalkulus 1 kalau nggak salah. Gitu. Jadi kalau kita ketemu bentuk seperti ini, turunan terhadap T0, integral dari 0 sampai T untuk ini, berarti 1/5, integralnya habis, turunan dari integral habis, tapi substitusi si T0-nya. Jadi F T0 ditambah G T0 plus C. Terus ini turunan nggak ya? Ya nggak. D kali ini. Jadi sama dengan 0 gitu. Dia nanya apa? Dia nanya CT0. Berarti CT0 itu ya apa ya? CT0 itu dia nggak salah soal kan ya? Oh, CT, wait. Hmm, ya. Hmm, dia nanya CT0, terus CT0-nya itu udah diintegralin. Bentar ya, 0 sampai T0 untuk Fs tambah GS TS. Coba kita integralin deh. Integral, jadi anggap F besar S ditambah G besar S untuk batasnya 0 sampai T0. Jadi CT0 itu adalah 1/5 FT0, F besar ya, ini G besar T0, dikurang dengan, ya, dikurang dengan F0 dikurang G0. Gitu. Jadi ini artinya apa? F besar berarti integral dari FT0 ya, terhadap T0. Ini juga integral dari G kecil T0 terhadap T0. Ini artinya apa? Nggak boleh kayak gitu kayaknya, karena kan dia udah punya nilai ya. Nggak boleh kayak gini, karena dia udah punya nilai. Nggak boleh, karena dia ada nilai ya. Udah kita masukin batas atas bawah, nggak boleh gini. Jadi dari sini ya. Jadi integral dari 0 sampai T0 untuk FSDS ditambah integral dari 0 sampai T0 untuk GSDS. Terus apa? Terus gimana cara hubunginnya ya? Ini kita kan udah dapat ini tadi ya.
Coba kita cari C0, bisa nggak? Di C0 itu adalah 1/5 integral dari 0 sampai 0 untuk Fs tambah Gs ds. Integral dari 0 sampai 0 berarti berapa nilainya ini? Gimana, Kak? Integral dari 0 sampai 0 untuk fungsi apapun nilainya berapa? 0. 0. Karena secara geometris integral itu kan luas arsirannya. Dari 0 ke 0 itu nggak ada luas daerah jadi 0 gitu. C0-nya berarti 0. Ya terus apa? C0-nya 0 gitu. C0 0 terus coba kita turunin. Turunin udah tadi ya. Udah turunin udah. Dia nanya ini. Jadi integral dari 0 sampai T0 untuk Fs itu apa? Kayaknya nggak bisa ya. Karena nggak ada diketahui integral dari Fs apa, Gs apa. Harusnya ini F besar ya. Atau kakak yang salah? Atau ini sebenarnya F besar ya? F besar kali ya? So, kakak lupa. Ntar, kakak ingat dulu. Kayaknya enggak. Karena diturunin lagi. Integral itu kan F besar. Terus diturunin lagi harusnya F kecil. Tetap F kecil. Jadi, gimana? Kelamaan nanti Weni. Skip dulu ya. Nanti kakak cari ya Weni. Iya, nggak apa-apa. Maaf. Ya lanjut nomor berapa lagi Weni? Nomor 2. Nomor 2. Oke. Ya, kakak ngeblank soal ini. Oke, nomor 2. Jika ini jawaban ini berapa? Tadi belum sampai selesai sih, Kak. Oke, nggak Idenya apa-apa. itu. Kita bahas ya. 3x pangkat 5 min 3 sama dengan dia nanya G. Hmm, kok teorema dasar kalkulus semua ya nih. Bukan materi SMA nih. 3x pangkat 5 min 3 sama dengan integral dari C sampai X untuk GT dt. Nah, kita turunin terhadap dx ya, berarti ini harusnya dx ya, kakak lupa. Kayaknya dx. Ya, kakak lupa. Jadi kalau kita turunin ini, C-nya harus 0. Berarti 3x pangkat 5 min 3, berarti kan ini integral dari 0 sampai C GT. Ini sifat ya, kakak lupa kasih tahu sifatnya. Integral dari C sampai X untuk GT dt. Sifat-sifat integral. Terus kalau kita turunin terhadap si X, maka ini 15x pangkat 4 sama dengan turunan ini terhadap X. Berarti GC. Kalau turunan ini terhadap X, kita tahu dx integral dari C sampai X untuk GT dt. Sebentar, maaf. Kakak salah ya. Harusnya integral dari sebentar, kakak salah batasnya kayaknya. Integral dari 0 sampai C, terus, maaf, salah berarti. Nggak bisa dari 0 berarti ya. Kalau kalau C-nya negatif, boleh nggak ya? C sampai 0, terus 0 sampai X. Oke, kalau kita turunin berarti ini G apa ya? Nggak bisa ya. Turunan terhadap X, integral dari C sampai 0 untuk GT. GT ini kalau diturunin terhadap X ya GX. Dia nanya G C per 2. Ini kayaknya TDK deh. Kayak semuanya teorema dasar kalkulus ini. Kayaknya bukan materi SMA, tapi kok kakak masukin nih.
Hmm, GC per 2 berarti X-nya jadi C per 2. Jadi 15 dikali 81 per 16 ya. Sama dengan D per DX. Nah ini nggak tahu kakak nih hitungnya gimana. Oh boleh. Minus integral dari, maaf kakak lupa sifat. Integral dari C0 sampai C untuk GT DT. Nah ini GC. Berarti ini tambah GX. Nah ini jangan masukin dulu. Ini minus makan. Jadi ini sama dengan GC. Jadi 15X pangkat 4 sama dengan min GC tambah GX. Semoga benar. Dan ini apa? GC per 2. Duh, kacau juga nih, nggak bisa ya. Jadi GX dikurang GC sama dengan 15X pangkat 4. Kalau mungkin kita eliminasi substitusi. Mungkin ya. Kalau X-nya sama dengan C misalkan. 0. Nggak bisa. Kalau X-nya sama dengan C per 2 deh misalkan. Jadi GC per 2 min GC sama dengan 15 dikali 81 per C pangkat 4 per 2. Nggak bisa ya? Kalau X sama dengan C, 0. Berarti C-nya 0 dong kalau gitu. Berarti nilainya yang 0. Ya enggak sih? Kalau misalkan X-nya sama dengan C, maka 0 sama dengan 15 C pangkat 4. Maka C-nya 0 ya. Jadi kalau dia ya G C per 2, berarti dia sama dengan, dia nanya G0. G0 berarti GX min GC sama dengan 15X pangkat 4. Berarti G0, kalau berarti GC-nya G0 ya. Sama dengan 15X pangkat 4. Berarti untuk X-nya 0, kok jadi 0 semua ya? Berarti salah kakak ini kayaknya. Bentar ya, berpikir keras dulu. Nah, kalau ini kita coba-coba pakai, nggak bisa. Dan ini skip lagi ya, nomor 2. Nomor 1, nomor 2, kayaknya masalah TDK nih. Terma dasar kalkulus. Kayaknya belum pelajari di SMA nih. Skip dulu ya, ini nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa, Kak. Oke, nanti kakak cariin, nanti kita bahas lagi ya minggu depan. Ya lanjut, nomor apa lagi? Urut aja, Kak. Nggak apa-apa. Urut, mau bahas atau ini mau coba dulu? Langsung bahas aja. Oke, ada fungsi f dan g yang memiliki sistem seperti ini. Dengan integral dari 0 sampai 2 itu nggak boleh 0. Ini berarti ini nggak boleh 0 ya. Oke. Maka nilai dari f1. Hmm, bentar. Oke, ini sama ya. Integral 0 sampai 2 untuk X. Berarti integral dari gimana tuh? Ini bisa kita ganti jadi ini. Fx dikurang 3x kuadrat tambah 4x sama dengan ini. Coba kita masukin ke sini. Jadi integral dari 0 sampai 1 untuk fx dx ditambah fx dimin 3x kuadrat tambah 4x kuadrat sama dengan 3. Nggak bisa. Nggak bisa ya, karena nggak ada hubungannya. Karena di sini nanti integral.
Enggak, bukan gini kayak ini caranya. Terus gimana dong Kak? Terus soal SIMA aneh-aneh semua ya. Integral dari oke. Integral 0 sampai 2 GX. Coba. Kalau F1 berarti semua X ganti jadi 1 ya. Jadi F1 sama dengan 7 ditambah integral dari 0 sampai 1 untuk G. Nah, ini nggak boleh. Kita nggak boleh langsung masukin ini. G. Pantang banget kalau gitu. Coba kita turunin. Kalau kita turunin bisa nggak? Karena takut salah kalau turunin. Turunin di dx integral dari 0 sampai 1 untuk fx dx. Jadi kayaknya langsung f1 min f0 lah. Coba ya, f1 dikurang f0 ditambah, kalau diturunin nggak bisa ya. Jangan deh, bahaya. Kalau ini masukin ke sini agak mainstream sih. Tapi gimana ya, bisa nggak integral 0 sampai 1 3x kuadrat dx tambah integral 0 sampai 1 4x dx tambah integral 0 sampai 1 integral 0 sampai 2. Ada Kak kayak gini, ada gitu. Cuman harus di sini sesuatu lagi terhadap apa gitu. Apa dx 2 kali ya? Dx 2 kali kayaknya ya. Terus kita tambahkan dengan integral 0 sampai 2 gx dx kuadrat sama dengan 3. Bisa nggak ya? Kalau diintegralin jadi 4x pangkat 3 ya. Pangkat 3 0 sampai 1. Ini 2x kuadrat 0 sampai 1. Nah, ini diintegral dulu dalamnya yang ini. Integral dari 0 sampai 2 gx dx. Ya itu yang tapi nanti fx-nya habis ya. Itu kita cari kayaknya ya. Jadi coba kita misalin ini itu sebagai A misalkan. Boleh nggak sih? Kalau ini itu misalkan A. Jadi integral dari 0 sampai 1 untuk A dx ditambah A kuadrat sama dengan 3. Boleh nggak ya? Kakak juga kayaknya nggak boleh, tapi nggak apa-apa. Coba kita hitung kali aja dapat. Ini A kuadrat per 2 untuk dari 0 sampai 1. Tapi ya nggak boleh, haram kalau cara seperti ini. Kacau banget ya. Kuadrat per 2 terhadap X, bener. Tapi ini kan X, bukan A. Nggak boleh kayaknya ya. Kalau nggak kita misalnya dari awal deh. Bentar ya. Kalau ini tuh A, suatu variabel A, ini juga A. Boleh nggak? Jadi integral 0 sampai 1 fx dx itu tambah sama dengan 3 dikurang A. Jadi fx itu adalah 3x kuadrat tambah 4x tambah A. Boleh nggak kita masukin? Jadi, atau kita integralin. Kayak tadi ya, persis ya. Jadi, langsung aja ya. X pangkat 3, ini x kuadrat 2x ya. 2x kuadrat AX 0 sampai 1 sama dengan 3 min A. Berarti X ini X 1 berarti ya. 1 ditambah 2 ditambah AX A sama dengan 3 min A. Jadi 2A sama dengan 0. Wow, oke. Berarti A-nya 0. A-nya tadi apa? Integral dari 0 sampai 2. Nah, nggak boleh 0 katanya. Duh, gimana dong?
Ini nggak boleh nol. Jadi kita dapatnya nol gitu. Gimana dong? Salah siapa nih? Kayaknya jebakannya di situ ya. Kenapa nggak boleh nol? Karena ini nggak boleh dijadiin variabel kayaknya. Karena integral integral lagi tadinya nggak boleh. Ini nggak boleh katanya. Tapi kita dapat ini. Ya skip dulu ini. Maaf ya. Kakak mau ngeblank. Ya kakak belum pernah buat Iya, soal ini sih. Ya lanjut. Nomor berapa lagi? kelanjutannya. Nomor 4. Semoga bisa. Minggu depan nanti kakak jelasin ya 1, 2, 3 ya. Semoga kakak ada bisa. Nanti kakak cari lagi. Aduh, salah simak emang. Kalau ini kayaknya kita bisa. Kayaknya ya. Ini kalau kita pakai sifat integral, integral dari -1 sampai 2 x dx dikurang 2 integral dari -1 sampai 2 mutlak x dx. Nah, kalau integral dari mutlak itu melihat secara geometris. Mutlak x itu fungsinya seperti apa? Gitu. Mutlak x kan seperti ini ya. Y sama dengan mutlak x. Jadi kalau x-nya -1, y-nya 1. X-nya -2, y-nya 2. Jadi -1, dia 1. Ini kalau x-nya -2, y-nya 2. Di sini. Sama, kalau x-nya positif 1, y-nya juga 1. Ini 2, ini juga 2. Jadi dia nanya, integral dari -1 sampai 2 mutlak x. Jadi dari -1 sampai 2 mutlak x. Berarti luas daerah di bawah kurva. Jadi ini sampai ini. Berarti itu apa? Segitiga ya. Yang ini setengah dikali alas kali tinggi. Jadi setengah kali 1 kali 1, jadi setengah. Ditambah setengah kali alasnya 2, ini tingginya juga 2. Berarti setengah ditambah 2 sama dengan 3/2. Maaf, 5/2. Berarti integral dari -1 sampai 2 mutlak x dx itu 5/2 ya. Kalau ini berarti x kuadrat per 2 dari -1 sampai 2 dikurang 2 dikali 5/2. Jadi ini 2 ditambah atau dikurang setengah dikurang 5. Jadi 3,5 dikurang 5. Jadi -1,5 ya. Kalau ini kakak udah tahu. Mutlak itu tetap pakai arti geometris gitu ya. Itu nomor 4. Lanjut ya, ini nomor 5. Iya, Kak. Oke. Nah, kalau ini gimana, Kak? Kalau ini gimana? Nah, kalau ini kita bisa pakai karena batasnya bahwa -2 sampai 2, kita bisa pakai sifat simetri. Maaf, kakak tadi lupa jelasin tentang fungsi ganjil, fungsi genap. Fungsi yang genap, kakak tambahin ya. Jadi, fungsi genap, itu yang gimana sih, Kak? Fungsi genap itu ketika f min x itu sama dengan fx. Contohnya, fungsi kosinus. Jadi, fx itu cos x. Jadi, kalau f min x berarti cos dari minus X. Kita tahu kalau cos min X jadi positif tetap. Jadi kita bisa simpulkan kalau F min X sama dengan Fx. Nah, ini berarti kosinus itu fungsi genap. Itu. Kalau fungsi ganjil itu yang gimana sih, Kak? Fungsi ganjil itu memenuhi F min X itu jadi minus Fx. Contoh, ya, simple sin X. Jadi F min X itu adalah sin dari min X. Di mana ini min sin X. Jadi kita bisa simpulkan f min x sama dengan min fx gitu. Nah, ini fungsi ganjil dan fungsi genap. Nah, kalau integral itu apa sih dalam arti geometris? Jadi kalau kita gambarkan kosinus seperti ini ya. Jangan dari minus batas ya. Misalkan dari min pi sampai pi misalkan ya. Kalau min pi gimana ya, Kak lupa. Ini kan berarti turun, berarti naik ya. Benar nggak sih? Harus salah. Nah, gini ya. Nah, harusnya gitu ya. Ya kan, ini benar gak sih? Nah, gitu kan? Nah, itu kosinus dari min pi ke pi. Kalau sinus dari min pi ke pi gimana? Hmm, naik ya. Oke, satu turun, satu naik. Gitu ya. Iya, Kak. Bentar. Salah dulu nanti.
Jadi kita lihat integral dari minus pi sampai pi untuk cos x dx itu adalah 2 dikali integral dari 0 sampai pi untuk cos x dx. Bener nggak? Tapi Kak, ini kan bisa saling menghilangkan ya. Ini kan daerah minus, ini daerah positif. Daerah positif, daerah minus. Jadi 0 dong, Kak. Ini juga daerah minus, ini juga daerah positif. Jadi 0 dong, Kak. Kok gambarnya gini ya? Atau Kakak salah gambar? Tapi kalau ini integral minus minus pi sampai pi untuk kalau ini pasti 0 gitu. Karena yang bawah negatif, yang atas positif gitu. Tapi kalau ini juga sama ya. Ya, ini fungsi genap ya. Ini fungsi ganjil. Jadi nanti kita punya sifat. Kayak kakak gagal buktikan atau gimana ya. Jadi kalau di fungsi genap nanti untuk integralnya, integral dari minus A sampai A untuk batas bawahnya minus A, minus 2 sampai 2, minus 3 sampai 3, asalkan A-nya sama, untuk fx dx itu dia jadinya 2 integral dari 0 sampai A untuk fx dx. Jadi dari sini ke sini itu sama dengan 2 kali dari setengahnya, 2 kali dari setengahnya. Gitu. Logika banget, ya benar gitu. Jadi tapi kalau yang ini integral dari minus pi sampai pi bukan 2 kalinya tapi 0 karena saling menghabiskan gitu. Gitu. Jadi kalau integral dari min A sampai A untuk fx dx fungsi ganjil dia 0. Gitu. Jadi kalau di soal tadi kita coba pakai sifat tadi. Itu namanya kesimetrian ya. Jadi fx itu mutlak x kuadrat min 4 dx. Min 4. Kita pakai f min x. Jadi min x dikuadratin min 4 mutlakin. Jadinya x kuadrat min 4. Tetap ya. Jadi f min x sama dengan fx. Berarti ini fungsi apa, Wendy? Ganjil atau genap? Halo, Wendy. Kalau Kak, sama yang kayak kosinus tadi ya Kak? Iya, f min x sama dengan fx itu fungsi ganjil atau genap? Genap. Ya, betul. Genap ya. Kalau sifatnya seperti ini ya fungsi genap. Kalau fungsi genap, maka integral dari minus 2 sampai 2 untuk fx, untuk mutlak x kuadrat min 4 dx, sama dengan apa? Integral dari 0 sampai 2 dikali integral dari 0 sampai 2 untuk ya fungsi masih ya. Nah, integral dari 0 sampai 2 untuk mutlak x kuadrat min 4. Coba kita berlogika ria. Dari 0 sampai 2 itu selalu positif ya. Batas bawah 0 sampai batas atasnya 2 itu mutlak itu nilainya positif. Jadi kita bisa tulis 2 integral dari 0 sampai 2 untuk x kuadrat min 4. Ambil bagian positifnya. Gitu. Jadi 2 integralin jadi x pangkat 3 per 3 min 4x batas bawahnya 0 sampai 2 ya. Jadi 2 dikali 8 per 3 min 8 dikurang 0 gitu ya. Jadi 16 dikali sepertiga min 1. Jadi 16 dikali min 2 per 3. Jawaban enggak ya? Minus 32 per 3. Ada jawaban enggak? Oh. Kenapa minus, Kak? Kenapa minus juga ya? Karena 0 sampai 2 itu harusnya. Integral tuh luas daerah bisa minus ya. Luas daerah itu bisa minus kalau dia digambarnya di bawah gini yang tadi. Kalau di sini nilainya negatif. Tapi hasil integral bisa negatif, Kak? Bisa ya, berarti. Tapi hasil integral selalu positif kayaknya. Makanya di sini jawabannya yang B ya. 32 per 3 gitu. Nomor 5 ini paham? Paham Kak. Oke. Mau satu soal lagi? Saya coba dulu aja Kak. Oke, boleh. Nanti 1, 2, 3. Ini utang kakak sama Weni. Minggu depan kakak jelasin lagi ini. Oke, kalau gitu minggu depan mau lanjut materi ini, mau tetap materi ini bahas soal atau lanjut Weni? Ini dulu aja Kak. Integral dulu aja ya, oke. Itu ada banyak, 27 soal. Kalau
fisikanya induksi ya kemarin. Ya udah kalau gitu udah boleh live Wendy. Kita jumpa Sabtu depan ya belajar induksi elektromagnetik. Iya, makasih Kak. Sama-sama Wendy.